Jadi pembahasan ini akan memperdalam pemahaman kita tentang hukum Maxwell. Sekarang adalah bagian bagaimana kita dapat memahami hukum induksi Faraday, yaitu dengan katakanlah kita punya konduktor berbentuk melingkar, oke? Nah, jadi kita punya konduktor berbentuk lingkaran atau loop dengan jari-jari misalkan 0,4 meter. Lalu kita beri medan magnet yang menembus konduktor tersebut. Katakanlah medan magnet ini besarnya sebesar 2 Tesla dan berarah ke sumbu Y positif, gitu, ke arah sumbu Y positif ke atas. Posisi konduktor berada pada bidang Z sedemikian hingga medan magnet B dan juga bidang yang dibentuk oleh loop itu saling tegak lurus. Gitu. Nah, jadi jika medan B ini kontinu dan dia tidak berubah, maka tidak ada sesuatu yang spesial yang terjadi pada loop. Gitu. Jadi tidak ada arus yang mengalir, tidak ada beda potensial atau IMF gitu. Tapi ketika somehow medan B ini mulai berubah, misal dia bisa bertambah atau berkurang gitu, sehingga flux magnet juga berubah. Nah, maka sesuatu mulai terjadi. Nah, itulah konsep dari hukum Faraday. Jadi hukum Faraday mengatakan bahwa ketika flux magnet berubah, itu akan memunculkan IMF induksi. Gitu. Nah, hukum Lenz menyatakan bahwa IMF induksi itu lalu akan menyebabkan arus induksi pada loop. Dia akan menyebabkan arus induksi pada loop dan arus induksi pada loop ini lalu akan mengakibatkan medan yang mencoba untuk melawan apa yang dilakukan oleh medan B ini, gitu. Nah, sekarang mari kita tinjau contoh klasik tentang bagaimana cara menghitung beda potensial antara dua plat, misalnya pada kapasitor gitu, di mana terdapat medan magnet di antara kedua platnya. Katakanlah kita punya dua plat kapasitor, ini ada dua plat kapasitor, terbentuk medan listrik yang dia berarah dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, jika kita tempatkan muatan uji Q di sini bertanda positif dia, ketika kita buat muatan Q ini bergerak dari arah plat negatif ke arah plat positif, jadi ketika kita buat dia bergerak dari plat negatif ke plat positif, kita harus memberikan kerja. Nah, kerja tersebut sama dengan F atau gaya dikalikan dengan jarak D. Jadi, kerja tersebut adalah sama dengan F dikalikan D atau jarak. Nah, di mana berdasarkan definisi, gaya ini sama dengan medan dikalikan Q, lalu ini dikali D lagi. Nah, jika kita pindah ruaskan Q-nya ke sebelah kiri, sehingga ini menjadi kerja per muatan, itu akan sama dengan E dikali D. Nah, maka dari definisi bahwa kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari sana ke sana gitu ya, dari satu posisi ke posisi yang lain, dibagi dengan muatan Q, tidak lain itu adalah beda potensial. Nah, maka hubungan ini memberikan beda potensial sama dengan medan E dikali dengan jarak D. Atau bisa kita sebut ini sebagai IMF antara kedua plat, gitu. Jadi ini beda potensial itu akan sama dengan E dikali D ini, atau V sama dengan IMF
sama dengan E dikali D. Kenapa itu disebut voltase atau beda potensial? Adalah karena ketika misal terdapat beda potensial antara dua lokasi, terdapat gaya yang menyebabkan muatan bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya, dari potensial satu ke potensial yang lainnya. Misal kita memiliki dua titik di mana yang satu itu adalah potensialnya tinggi dan satunya memiliki potensial rendah gitu misal. Nah, potensial rendah di kanan, ketika ada potensial rendah di kanan, nah muatan positif itu akan didorong dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah gitu. Dan sebaliknya. Jadi jika ada muatan negatif di sebelah kiri di sini atau di potensial yang rendah, maka muatan tersebut akan menuju ke potensial yang tinggi. Jadi beda potensial atau IMF dipahami sebagai suatu yang menyebabkan muatan berpindah dari potensial tinggi ke rendah atau sebaliknya dari rendah ke tinggi tergantung jenis muatannya. Kalau muatan positif dari tinggi ke rendah, kalau negatif dari rendah ke tinggi. Nah, coba kita simpan baik-baik pengertian tersebut dan kita akan kembali dulu ke hukum induksi Faraday di sini. Nah, tadi kan sampai bagaimana jika medan magnet B berubah, bagaimana jika medan magnet B sebesar 2 Tesla ini berubah, katakanlah ada perubahan medan magnet sebesar dB per dt, dB ini adalah perubahan B terhadap waktu, itu sebesar negatif 0,1 Tesla per sekon gitu. Nah, perubahan tersebut akan menyebabkan perubahan fluks sehingga berdasarkan hukum induksi Faraday, dia akan menginduksi IMF. Nah, integral garis dari E.ds sama dengan negatif fluks terhadap negatif perubahan fluks terhadap waktu. Jadi integral garis E.ds sama dengan negatif perubahan fluks magnet terhadap waktu. Jika kalian siapa tahu masih ada yang lupa gitu ya. Fluks itu apa sih? Fluks itu kan sama dengan B dikali A. Jadi kalau di sini B-nya adalah 2 Tesla, luas permukaannya adalah pi R kuadrat. Kita ganti R-nya jadi 2 Tesla dikali pi 0,4 kuadrat gitu. Nah, perubahan medan magnet terhadap waktu ini artinya adalah medan magnet dari yang awalnya 2 Tesla ini dia turun sebesar 0,1 setiap detik per satuan waktunya sekon. Dia turun 0,1 setiap detik. Atau 0,1 dari 2 itu kan 5% ya. 0,1 itu adalah 5% dari 2 Tesla. Maka kita bisa sebut medan magnet B turun sebanyak 5% per detik. Nah, flux magnet juga sama. Flux magnet yang nilainya 2 Tesla pi dikali 0,4 kuadrat itu akan turun dari seharga segini menjadi 0. Ini jadi 0 dalam waktu 20 detik gitu. Nah, apa yang terjadi dalam 20 detik itu ketika medan magnet
B sama dengan 2 Tesla ini mengalami penurunan ketika flux berubah, yang terjadi adalah medan listrik yang ada di sepanjang loop di sini, yang besarnya terbagi rata. Jadi medan listrik ini besarnya terbagi rata di setiap tempat pada loop, besarnya terbagi rata, arahnya dia karena arahnya melingkar kan ada perubahan arah gitu, tapi tidak masalah, tapi besarnya dia rata sama pada setiap bagian pada loop. Jika kita kalikan medan listrik E ini dengan elemen ds, jadi misal di sini ada ds, di sini ada ds, dan dijumlahkan atau diintegralkan sepanjang garis. Ini bukan integral luasan ya, bukan integral permukaan, tapi ini ds, lihat sepanjang garis, itu akan memberikan nilai E dot 2πr itu akan sama dengan negatif perubahan flux terhadap waktu. Ini kenapa 2πr? Karena ini adalah keliling dari lingkaran dengan jari-jari R. Lalu apa artinya E dikali 2πr? E dikali 2πr ini. Ini adalah kuat medan listrik pada jarak R. Pada jarak R. Terdengar familiar ya? Jadi ini adalah besarnya medan listrik dikalikan 2πr, yaitu jarak dari lintasannya ini. Mirip ya dengan kasus yang konduktor ini gitu. Di sini kita bisa mengatakan bahwa medan listriknya uniform, dan di sini juga kita bisa mengatakan bahwa medan listriknya uniform besarnya ya, meskipun arahnya tentu karena ini berbentuk lingkaran, arahnya pasti berubah-ubah, tapi magnitudenya atau besarnya medan listrik ini pasti sama, uniform di semua lokasi pada konduktor. Jadi, jika besarnya medan listrik ini tidak berubah dan kita kalikan terhadap jarak lintasannya, kita sama saja sedang mengatakan yang ini, seperti yang di konduktor. Di sini medan dikalikan jarak. Yang ini adalah merupakan beda potensial, gitu. Yang artinya, jadi karena ada perubahan flux, di sini ada beda potensial, akan ada beda potensial yang itu kayak sama aja kita punya baterai di sini gitu. Kita naruh baterai di sana karena jadi ada beda potensial. Beda potensial dari baterai ini besarnya akan sama dengan yang persamaan ini dari persamaan itu. Yang juga merupakan IMF. Electromotive force, sama dengan negatif perubahan flux B terhadap waktu. Jadi seolah-olah kita nyimpen baterai di sini sehingga ada arus yang mengalir pada loop gitu. Kalau misalkan arah medan ke sini berarti yang di sini potensial yang lebih tinggi, ini potensial lebih tinggi daripada potensial yang di sebelah sini. Oh, kalau gitu baterainya digambarnya bukan kayak gini ya. Jadi harus begini gambar baterainya. Sebentar. Nah, baterainya harusnya kayak gini. Jadi yang positifnya di sebelah sini.
Ini yang positif, ini yang negatif. Ups, ini yang positif. Gitu. Bisakah kita menghitung besarnya IMF ini? Ya bisa-bisa aja. Saya mau misahin dulu ini. Oh, sebentar. Langsung aja. Bisakah kita menghitung IMF itu? Jadi IMF-nya bisa kita hitung. IMF ya tinggal laju perubahan si flux ininya aja ya. Tadi kan dia turunnya 5% tuh. 5%. Jadi 0,05 dikalikan 2 pi Tesla dikali 0,4 kuadrat. Negatifnya bagaimana? Tetap ada negatifnya di sini. Artinya apa? Itu sama aja kayak misal gaya pada pegas ya, yang menggambarkan sebuah reaksi dari sesuatu. IMF juga sama. Ini adalah